lantas dia berdiri, berarti dia udah sholat zuhur tanpa niat juga nggak jadi masalah. Kata siapa nih? Kata YouTube. saudara kita YouTube, ya kan? Paham nih? Jadi niat itu adalah apa? Rukun. Rukun bila ditinggal maka tidak sah, ya kan? Itu tidak sah. Jadi kapan kata Rasulullah, kata fikih mengatakan bil qalbi li annaha al qasdu wa huwa la yakunu illa bihi, bahwa niat itu adalah di dalam hati. Li annaha, karena sesungguhnya itu niat, al qasdu yaitu maksud, tujuan, wa huwa la yakunu illa bihi, maka tujuan itu tidak terjadi kecuali dengan niat. Jadi kita datang kagak niat, ya kagak terjadi. Walaupun kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, tapi nggak niat, tidak terjadi. Kenapa? Karena harus niat. Niatnya di mana? Di dalam hati. Nah, kalau melapaskan di mana? Itu cuma membantu hati. Jadi membantu hati, namanya isti'anah bil qalbi, membantu itu hati. Isti'anah qalbi, membantu hati. Kata si mulut, kata si lisan, di gua mau sholat ya kan? Ntar lu niat di dalam hati. Niat di mana? Di dalam hati lu niat aja ya kan? Ucapin atau usolli, ya kan? Fardal zuhri masalan, kata Imam Syafi'i masalan, fardon. Ya enggak, fardunya itu kita boleh sebut, ada yang mengatakan fardu itu adalah sunnah, tapi ada yang mengatakan karena ini ada sholat rawatib antara sunnah dengan fardon, maka kata Syekh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, fardon itu harus ditalafuzkan. Tapi ada sebagian pendapat mengatakan kita cukup usolli fardal zuhri. Orang udah tahu kalau zuhur berapa? 4 rakaat. Ya kan, berarti udah zuhur, usolli fardal zuhri, udah. Makmuman atau imaman, makmuman kalau kita jadi makmum itu hukumnya wajib. Kalau imamam itu hukumnya sunnah. Karena memang kalau ngikutin imam ya wajib makmuman. Kalau imaman itu sunnah. Imaman dia mau ikutin siapa? Ya kan, itu tapi kalau makmuman itu wajib. Nah, itu paham. Jadi niat itu di mana? Di hati, ya kan? Jadi kata Imam Nawawi Al-Bantani itu wajib ditakyinkan, ya kan? Wajib ditakyinkan itu apa? Zuhurnya disebutin, fardonnya disebutin. Itu saking apanya? Saking telitinya. Kenapa? Ada sholat sunnah zuhur, ada sholat sunnah ba'da zuhur. Nah, lu sholat apa ini? Harus ditakyinkan fardu zuhur. Paham? Usolli fardal zuhur, usolli fardal asri, usolli fardal maghribi, usolli fardal isya, usolli fardal subhi. Harus diapa itu? Harus ditakyinkan. Maksudnya bertakyinkan, harus dijelaskan bahwa dia sembahyang zuhur. Paham tuh? Sembahyang apa? Sembahyang zuhur, sembahyang asar. Nah itu. Wala tustaratu niyatun nafliyah. Tapi kalau sholat sunnah nih, dia tidak wajib. Nafliyah itu tidak wajib. Misalnya kita sembahyang, nggak disebutin nggak usolli, sunnah zuhur nggak usolli, kita sebutin qabla zuhri, berarti adalah sholat sunnah zuhur. Atau kita sebut usolli ba'da zuhur, berarti sholat ba'da zuhur. Walaupun tidak disebut sunnahnya, sudah jelas qabla zuhur. Usolli, ya kan, qabla zuhri, rakaatain sudah jelas. Apakah 4 atau enggak, yang penting itu kata Syekh Al-Imam Nawawi tidak disyaratkan kecuali sholat fardu harus ada fardon atau sunnatan. Kata siapa? Kata Imam Nawawi Banten. Tuh, kata Imam Nawawi Banten seperti itu. Ya kan? Ya wala tustaratu niyatun nafliyah. Itu bagaimana dijelaskan? Nah, itu di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj seperti itu. Wa yakfi fi naflil mutlaq niyatul fi shalat. Ya kita salat tuh Allahu Akbar, dihitungnya seperti salat mutlak. Tapi kalau qabla zuhur, ba'da zuhur, nah itu tidak disebut sunnah, itu tidak menjadi
menjadi syarat, kata siapa? Imam Nawawi Al-Bantani, kecuali sholat fardu. Boleh nggak kita sebutin sunat zuhur qabliyah? Boleh aja. Komar ya boleh aja. Usoleh sunat taraweh boleh. Kalau kita nggak sebut tarawehnya, ya berarti kita termasuk daripada sholat mutlak. Kita nggak sebut sholat witir, ya berarti sholatnya mutlak. Jadi kalau kita mau sholat ya sebutin usoleh sunat taraweh, usoleh sunatan duha. Karena sholat itu kan macam-macam tuh sunnah. Kecuali tadi qabla zuhur memang udah jelas dia sholat sunnah zuhur. Tapi kalau sholat yang lain sebutin, ya kan, taraweh udah tahu sunnah, atau usoleh, ya kan, sholat taraweh atau usoleh sunnah taraweh boleh dihilangkan sunnahnya, boleh karena memang hukum menjelaskan sholat taraweh itu sunnah. Usoleh duha boleh nggak? Boleh, ditambahin karena ada yang dibuang, berarti dia sembahyang sholat duha. Atau usoleh witro, akunnya sholat witir, berarti ada sembahyang apa? Sunnahnya yang terbuang. Jadi kalau sholat sunnah boleh tidak melapaskan kalimat sunnah, ya kan? Boleh. Itu kata siapa? Kata Syekh Al-Imam Nawawi. Nah itu kata Syekh Al-Imam Nawawi begitu. Jadi yang pertama apa tuh? Niat ada di dalam hati. Jadi kalau ditanya niat apa sih? Al-qasdu, maksud kita apa sih? Maka itu harus diapain? Diucapkan di dalam hati, harus dijelaskan di dalam hati. Nah itu kalau ada orang sebelah kita seperti itu. Jadi Nabi kita itu langsung takbir. Emang lu tahu Nabi kita usoli fardul zuhri, usoli fardul asri kagak ngucapin itu, ya kan? Pasti, ya kan? Jadi jangan dia merasa benar, ya kita juga tidak merasa benar juga, tengah-tengah. Tapi kalau namanya setiap pekerjaan, hati ini harus tertaut. Maka itulah Imam Syafi'i mengatakan bahwa rukun sholat yang pertama adalah an-niyat bil qalbi, itu niat di dalam hati. Paham? Jadi niat di dalam hati. Yang kedua, wa takbiratul ihrami. Jadi takbir mudhof, al-ihrami mudhof ilai. Jadi rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu ngangkat tangan apa ngucapin? Ngangkat tangan bukan, tapi takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Ngangkat tangan itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi kalau ditanya ada orang cuma Allahu Akbar yang ngangkat tangan, boleh nggak? Boleh. Karena yang rukunnya adalah takbiratul ihram. Masalah ngangkat tangan itu sunnah, jangan diributin. Karena ada tuh di India sembahyang Allah gini aja, Allahu Akbar, ya kan? Kalau ruku sambil Allah baru ruku, nah begini enggak, ya kan? Jadi yang penting kita patokan kita takbiratul ihram itu. Makanya kalau kita sembahyang pada saat ngangkat tangan jangan pakai model-model, ya kan? Yang dicontohkan Rasulullah aja, ngangkat tangan biasanya santai. Allahu Akbar, ya kan? Kalau Allahu Akbar udah niat dalam hati itu Allahu Akbar. Orang biasanya itu apa? Yang was-was, ya kan? Gara-gara apa tuh? Hatinya tidak tertaut kepada Allah. Allah, berarti lama banget tuh. Dibaca kali usolli fardul zuhri, ya kan? Ya kan, arba rokaatin mustaqbilal qiblati, ya enggak, makmuman adaan lillahi ta'ala, lama gitu, udah bisa 3 menit, orang-orang udah bubar kita masih apa? Allah, nggak usah, langsung aja Allahu Akbar, ya kan? Berarti apa nih? Hati dengan akal kita fokus melakukan sholat, gini aja udah Allahu Akbar, karena memang diajarkan oleh Nabi kita langsung takbir, tapi takbir hatinya nih niat. Niat itu apa? Kan masih ilokan kita sholat hampir tiap hari itu pakai apa? Pakai lama banget, enggak. Kalau orang cepat, jadi jangan pakai usolli fardul maghrib pakai Allah, udah putar lagi gini Allah baru plak. Nah itu berarti apa? Di dalam suatu kitab itu dijelaskan oleh Syekh Al-Imam Al-Ghazali
berarti dia sholat awal aja udah was-was. Paham? Awalnya aja sudah was-was. Kayak orang nunggu lama banget, yang orang udah pada kelar, dia belum kelar, ya kan? Dia balik lagi ke kumur, dia balik lagi tangan, ya kan? Kayaknya kurang ya? Yakin, padahal santai aja kita yakin bahwa apa yang kita lakukan pasti diterima oleh Allah. Yang penting jelas niat di dalam hati, ya kan? Takbiratul ihram di dalam hati, ngucapin Allahu Akbar, dilapaskan. Nah itu namanya rukun qauliyah. Tadi niat itu namanya rukun qalbiyah. Rukun apa? Qalbiyah itu Ada rukun qauliyah. Apa itu? Takbiratul ihram, Allahu Akbar, biasa aja. Jangan pakai Allah, lama banget Allahnya, ya kan? Nah itu jangan lama lah, santai aja Allahu Akbar. Nah itu. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat orang sholat yang gege, aduh, kita aja Allahu Akbar, udah santai, jangan pakai lama, ya kan? Berarti kita was. Berarti was. Makanya sebelum kita sholat, kita berta'awuz. Sebelum kita takbir, di sunnah apa namanya oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, disuruh ta'awuz, suruh baca mau'izatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin binas, disuruh baca. Kenapa? Agar pada saat kita takbiratul ihram tidak was-was, paham? Nah itu yang diajarkan itu, paham? Takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram bukan ngangkat tangan, tapi apa? Dia enggak mengucapkan secara qauliyah Allahu Akbar. Boleh nggak begini di dalam hati? Nggak boleh, karena dia disebut rukun apa? Qauliyah. Ini dibalik, giliran niat diucapin, giliran takbiratul ihram di dalam hati. Sah nggak? Nggak sah, karena dia termasuk rukun qauliyah. Itu wajib diapain? Diucapkan. Yang namanya diucapin, kuping denger nggak? Dengar. Hati dengar, kuping dengar. Orang lain nggak perlu dengar, tetangga nggak perlu dengar. Yang penting hati lu dengar, kuping lu dengar, mulut lu ngucapin, mulut ngucap, hati dengar, kuping Allahu Akbar. Tetangga nggak perlu dengar. Oh dia kagak kedengeran, emang urusan lo. Paham? Iya kan? Paham dong? Yang penting kita udah tahu bahwa takbiratul ihram itu apa? Rukun qauliyah. Paham dong? Paham nggak? Paham dong, rukun qauliyah. Kata siapa? Menurut Syekh Imam Nawawi begitu. Wa yajibul qarnun niyatu bitakbiri kulli la tawzi'an li azzahihi ala azzahihi bal la budda ayahdara kullu mu'tabar fiha mimma mara wa khair kal qasril qasir. Jadi kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, wajib barengin niat dengan takbir. Jadi niat bareng takbir, hukumnya itu syarat. Walaupun itu bukan rukun, tapi syaratnya apa? Harus bareng, ya kan? Allahu Akbar. Berarti niat dan takbiratul ihram antara rukun qalbiyah dan qauliyah harus bareng. Paham tuh? Nanti kalau ditanya sama orang, niat itu apa? Rukun qalbiyah. Nah kalau takbiratul ihram apa? Rukun qauliyah. Wajib diucapkan. Wajib diucap. Yang penting terdengar di dalam hati dan kuping, yang penting tahu kita doang. Paham tuh? Wa qira'atul Fatihah. Wa qira'atul Fatihah bil basmalati. Baca Fatihah dengan basmalah. Jadi menurut mazhab kita bahwa Fatihah itu 7 ayat yang berulang-ulang. Yang ke-7 ayat wajib dibaca apa? Baca bismillah. Jadi bismillah itu termasuk ayat pertama, ya kan? Waladhdallin itu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin itu ayat ke-7. Kalau dia baca bismillah, biasanya itu kata ulama, nah itu ghairil maghdubi alaihim, nah itu dihitungin ayat ke-7. Nah itu jadi dipotong. Jadi tapi kita apa? Berkeyakinan bahwa Fatihah bagi kita apa? Hukumnya rukun.
Hukumnya apa? Rukun. Apabila Fatihah ditinggalkan tidak sah. Tapi kalau andai kata ada orang yang tidak menjaharkan ngencengin bismillah, kita punya keyakinan bahwa di dalam hatinya dia baca bismillah. Paham? Tuh, paham nggak? Jadi bismillah, ada orang Allahu akbar, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah dia kagak baca. Tapi kita yakin bahwa dia baca bismillah. Cuman kalau andai kata di masjid kita nih yang memang orang Syafi'iyah, ya kan? Ada imam yang begitu, kita tanya dulu, mengapa sih kagak baca bismillah, biar baca aja, kan di sini orang baca bismillah, di sini banyak orang pintar, ya kan? Gue juga tahu itu memang apa di dalam mazhab Imam Malik, berarti kan nyampur. Baca Fatihahnya mazhab Imam Malik, sholatnya pakai Imam Syafi'i. Ini kan ada nih, ya kan? Di salah satu masjid banyak begitu. Berarti ini dalam istilah hukum fikih disebut dengan talfiq, mencampurkan dua dalam ibadah, mencampurkan dua mazhab dalam beribadah yang berbeda. Kan kemarin kita udah tahu tuh, kalau kita pengen kagak batal wudu kita, maka kita apa nih, rambut kita basuh semua. Terus apa, tangan kita gosok, kaki kita juga kita gosok. Itu wudunya Imam Malik. Nah kalau kita bersungguhan boleh, nggak mengatakan nggak batal. Tapi kalau wudunya Imam Syafi'i, giliran batal wudunya pakai Imam Malik. Diomelin dijeduk Imam Malik, ya nggak, enak aja lu giliran berat, lu kagak pakai, giliran enteng lu minta dua, ya nggak, enak aja lu turun, kan begitu. Bahasa model kita. Jadi kalau ada orang imam tapi dia mengaku mazhab Imam Syafi'i, tapi dia tidak menjaharkan kalimat basmalah, tidak mengikutkan basmalah dengan suratul Fatihah, berarti dia mencampur adukan apa dalam sholat. Kita ikutin aja dah, ikutin yang apa orang kampung baca, ya enggak, orang kampung baca kan kagak salah deh, baca bismillah apa salahnya? Berarti kita sholat dengan izin Allah, kita sholat dengan anugerah Allah. Nah itu kan berarti kalau kita nggak baca bismillah, ya kan, seolah-olah kita sombong, ya kan. Bismillah kita tidak ikut sertakan, karena dalam mazhab Imam Syafi'i itu adalah rukun apa? Rukun sholat. Bitasdid, dengan tasdidnya arba'atul asyarah itu 14. Wa ikhrajud dot biduzo, jadi jangan dot dibaca do, walau dolin, jangan, paham? Jadi walau nih apa nih, ujung lidah ada di langit madlazim musakol kalimi, jangan waladolin, jangan waladol. Nah dol apa nih, di ujung lidah ada di mana? Ada di langit waladolin, jangan waladolin, karena itu madlazim musakol kalimi. Jadi baca al-haqq, kan gitu, waladolin, jangan waladodin. Ada yang baca waladodin, ya kan. Nah itu jadi ingat nih bahwa akhir daripada lin ada di mana? Nah lidah kita ini ujungnya ada di langit waladolin. Nah kan kayak model marang kata Mukhtar tuh, ada apa? I berarti double apa tuh? Iya. Jangan iya kana budu wa iya kana nasta'in. Jadi kalau iya kak berarti iya kagak ada tas, ditekan dulu. Iyanya panjang gitu. Iya kan matobi. Iya kan satu alif, ya kan? Atau dua harkat. Jangan iya kana, jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu. Jadi kan kalau kita lihat, kita campurin orang aja bah, iyyaka na'budu, kalau dia iyyaka na'budu berarti kaf itu nyambung dengan kana'ah, ya kan? Nah itu kata Al-Habib As-Satiri dalam kitab Al-Yaqut wan Nafis. Jadi pada saat baca iyyaka waqaf sesaat, detik aja, ya kan. Ini yang tahu kita doang.
Orang lain nggak perlu, tapi kata dia sih iyyaka na'budu, tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ka nasta'in. Jadi ka-nya di situ apa? Diwakofkan 1 detik. Ya kan? Karena kalimat iyyaka dengan na'budu itu 2 lapas. Karena budu bukan 1 lapas, iya beda lapas. Ya kan? Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi tasdidnya itu iya-nya itu apa? Jelas. Jangan iyyaka na'budu. Makanya kalau kita masih baca begitu, kita jangan jadi imam, ngikutin anak kan jadi makmum. Salah kagaknya urusan si makmum, urusan si imam. Paham nggak? Makanya kalau kita belum bisa kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kita jangan jadi imam. Atau nggak bisa apa nih? Kagak bisa waladolin lidah kita di mana? Di langit-langit, jangan jadi imam. Kagak kenal mad lazim musaqqal kalimi, jangan jadi imam. Ya kan? Karena apa? Kita tidak tahu itu tasdidnya. Ya kan? Karena itu mad lazim musaqqal kalimi itu bacaannya memang 3 alif atau 6 harkat. Nah itu. Jadi akhir daripada lin berarti apa nih? Lidah kita ada di mana? Ada di langit-langit. Nah, tapi yang paling parah, asal jangan mengganti dot dengan zo. Zolin itu fatal tuh. Fatal. Tapi bukannya dot, ya kan? Ya tapi memang kalau tidak fasih tinggal tergantung lahan, sah aja. Ya kan, kita husnuzon, karena kan udah dicerita tuh ada sahabat Rasulullah, ya kan, sahabat Rasulullah baca waladolin, baca Qur'annya kurang fasih, yang nggak diomelin Muslimina Umar. Itu dijelaskan di dalam kitab Al-Insaf yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Baqilani, digerek itu apa? Sayyidina Umar di hadapan Rasulullah. Pada saat ditanya, iya bener Mar, ya kan, kalau bahasa kita itu kan lahan melelung, lahan dia beda. Kayak lahannya Pak Jokowi dulu kan apa? Al-Fatihah, ya kan, itu memang logatnya orang apa? Orang Brebes, Jawa kan begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ngalamin di orang Brebes kan, Banyumas. Mau dikata apa memang hidungnya? Ya enggak, tapi selagi dia bisa belajar, dia belajar. Tapi kalau memang kagak bisa itu lahannya, mau dikata apa? Jangan kita menyalahkan kayak model Afrika, emang terus di mana lagi itu ya, di daerah-daerah Afrika itu kadang-kadang dia sama aja, tapi memang lahannya dia berbeda dengan kita. Makanya itu bacaan Quran juga ya kan berbeda-beda. Ada yang misalnya ala hudam mir rabbihim, ada yang mengatakan ala hudam mir rabbihim, dia bukan rabbihim, rabbihum, ya kan? Berarti humnya tetap tasdid, huwa huma hum, dia huma hun, dia nggak bisa baca rabbihim, nggak ada yang baca rabbihum. Nah itu kan perbedaan juga, tapi masih ditolerir oleh ulama, tapi kita tidak saling menyalahkan karena berbeda lahan kita, ya kan, lahan beda-beda kan tidak sepase. Lu pase, gue belum tentu pase, ya kan? Nah itu, tapi tidak saling menyalahkan. Tapi kalau kita memang rada-rada kurang pas bacanya, lebih baik jadi apa? Jadi makmum dibanding kita jadi imam. Bertanggung jawab itu berapa yang jadi makmum, paham nggak? Hati-hati. Jadi kalau jangan sedikit-sedikit mau jadi imam, ya nggak? Kita lihat dulu, yang jadi makmum mutar, udah bacaan gue lebih baik daripada mutar. Kita jadi imam nggak apa-apa, karena bacaan kita lebih baik daripada menurut keyakinan kita. Tapi jangan sombong, mutar ini udah sekelas gua, ya enggak, maju nggak apa-apa. Tapi kalau kita lihat ada misalnya ada Jelukman, ada Oji, ya kan, kita disuruh jadi imam, jangan mau, jangan karena apa? Makhraj dia lebih bagus daripada kita. Jangan mentang-mentang kita disuruh mau, ya kan, mau dibayar miliaran gitu jadi imam, paham? Iya, emang imam enak, ya kan, tanggung jawabnya berat, mendingan jadi makmum, ya kan. Kalau makmum jadi rakyat teriak enak, nyalain orang enak daripada jadi imam itu naudzubillah min. Jadi
Yang ketiga adalah baca Fatihah. Baca Fatihah bersama basmalah, tasbihnya juga, ya kan? Ada tasbih, misalnya Malik, ada mazhab yang mengatakan ada alif di situ, ada yang mengatakan tidak. Itu menurut siapa namanya, Hanif Musli dari Meragen. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwa mimnya di situ tanpa ma, jadi langsung Maliki Yaumiddin. Tapi kalau panjangnya katanya berarti pahalanya kita banyakkan. Maliki Yaumiddin, mid, dalnya ada tasdid, jangan Maliki Yaumiddin, midin. Berarti kalau midin ada tasdid kan? Enggak. Maliki Yaumiddin, ditahan dulu midin, paham? Nah itu makanya kalau kita belum apa tuh pasai banget baca Fatihah, lebih baik jadi apa? Makmum. Tapi kalau kita misalnya sholat di mana ya kita sir, boleh-boleh aja dia ngedengerin kita, dan kita nggak tahu dia pintar apa kagak, nggak tahu. Tapi kalau kita sembahyang di sini, kan kita tahu, oh bacaan dia begini, oh bacaan gua belum bener, yang pantas jadi imam dia. Jangan sok-sokan jadi apa? Imam itu Maliki Yaumiddin, walau bidhamim min ar-rahim. Itu ar-rahim itu apa? Itu ada tasdidnya. Itu jadi itu kata Imam Nawawi, itu wajib dia apa? Dipelihara, kata Imam Nawawi. Jangan sampai kita merubah makna, kata Imam Nawawi, dan beberapa ulama mengatakan seperti itu. Tapi ada ulama yang mengatakan, tapi selagi dia mau belajar, walaupun itu apa? Ngajinya tak, kan? Paham tak, agak pasek, dianggap apa? Dianggap sah-sah saja. Kenapa? Satu, pahalanya di dua, pahalanya dibaca Quran, kedua pahalanya belajar. Jadi kalau orang baca Qurannya kagak masih tak, itu apa? Kita anggap bagus. Kenapa kita bagus? Karena dia mau belajar. Jadi ada pahala belajar, ada baca Quran, itu dua. Jadi kita kan kagak nyalain orang, paham tuh? Ya kan? Jadi wa ikhraj dot minaz-zat. Walaisa fil Fatihah, ya kan? Walaisa fil, benar enggak bacanya situ? Walaisa fil Fatihah. Kalau dia baca dot jadi zo, itu apa? Ain dibaca nga, itu bukan Fatihah, kata Imam Nawawi Al-Bantani. Tapi bagi kita kan kita tahu nih, iya emang dia lahannya begitu. Bisa orang Bintang mau dikata apa? Ayo dah, bisa nggak nyebut makan? Nah, padahal dia makan, dia bilang makan, ya kan? Beda. Sah nggak sah? Karena yang tahu dirinya. Gua mau nyebut macan, lu aja kagak denger, ya enggak? Lu bilang makan, kan gitu. Jadi kita lihat apa kondisinya, jadi tidak menyalahkan orang lain. Ada orang yang rohnya cadel, ya kan? Tapi kadang-kadang orang yang rohnya cadel apa? Kebanyakan alim pinter, ya kan? Hijul cadel, Haji Hibzilah cadel, tapi alim pinter, ya nggak bisa dicalahin. Ya. Kok kenapa boleh jadi imam? Ya karena dia lebih alim dari saya, ya saya jadi makmum. Jadi lihatnya begitu. Ada yang kagak mau jadi apa? Imam, kenapa? Gue gak bisa roh, kan gitu. Roh gue apa? Beda, ngeluh, ya kan? Gue gak mau ada lu aja yang jadi imam gitu. Tapi dia di kesalahan di roh, lah kita banyak salahnya. Dia gak, alif lamnya salah, dotnya salah, semuanya salah. Dia rohnya, berarti lebih baik dia, paham? Wallahu a'lam bishawab wa asrarul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.